Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi di podcast Hima EP episode ketiga. Aku Bagus dari Angkatan 23. Kali ini kita kedatangan tamu keren nih dari Hima EP. Boleh dikenalkan dulu Kak, siapa? Dulu. Halo Bagus, nama aku Zidan dari Angkatan 21, asalnya dari Bekasi. Nah dari Bekasi itu kenapa nih Kak? Kok bisa jauh-jauh ke Semarang, milihnya UNES, kenapa nggak yang lain gitu? Oke, jadi waktu itu ceritanya lumayan panjang. Ini singkat aja Ya. Karena UNES tuh salah satu ditakdirkan sama Tuhan, sama mungkin ya jodohnya di UNES, jadi keterima di UNES. Sebenarnya udah banyak daftar univ mana-mana, cuman Terimanya di UNES. Iya, gitu. Untuk kesibukannya sekarang apa ini Kak kesibukannya? Kesibukannya antara lain kuliah, jelas Ya. kuliah. Terus alhamdulillah sekarang udah punya usaha. Aku bangun usaha di Marga Satwa di Gang Bima. Ada kafe yang namanya Klasika. Nanti kalau Bagus mau main ke sana, main aja. Boleh tuh, buat Kak. nugas-nugas gimana Ya. gitu, enjoy di sana. Gitu. Terus Mas Zidan ini dari departemen mana nih? Aku kebetulan dari Departemen Minat dan Bakat. Biasa orang sebut kalau di Hima tuh Departemen B gitu. Departemen B. Sebagai apa nih Kak? Aku diamanahin di Departemen B ini untuk menjadi penanggung jawab atau kepala departemen di departemen tersebut. Nah untuk Departemen B ini lingkup kerjanya mencakup apa aja Kak? Untuk terkhusus Departemen B ini dia mewadahi anak-anak mahasiswa jurusan, terkhusus mahasiswa ekonomi pembangunan, yang dimana tupoksinya ini ke bidang non akademik, Gus. Jadi bagi mahasiswa yang sekiranya kan ada nih mahasiswa yang suka belajar, suka gimana kalau kita mau adi khusus buat anak-anak yang sekiranya suka di bidang non akademik. Iya. Bakat minat gitu ya. Iya, bakat dan minat. Nah Departemen B itu kan bakat dan minat kan. Ya, Itu pasti banyak proker-prokernya kan. ya. Nah proker-prokernya apa aja nih Kak buat Departemen B? Prokernya itu antara lain ada EPK yang pertama, lalu dilanjut ada es krim, ada dartik, dan satu agenda yang kita punya. Ada agenda berarti ya. Iya. Nah untuk EP Cup itu kan dari cup itu kan lomba ya Kak. Nah lomba-lombanya tuh apa aja Kak? Jadi EPK tuh kalau Bagus dulu tahu pas SMA ada yang namanya classmeet, Gus. Jadi iya. hampir 11-12 sama classmeet waktu dulu Bagus di SMA. Jadi isinya tuh kayak lomba futsal, lomba badminton, lomba apalagi namanya? E-sport tuh ada tuh. Nah, e-sport, PUBG, maksudnya Mobile Legends, PES gitu-gitu, Gus. Nah untuk yang es krim itu kenapa sih namanya es krim Kak? Kenapa dinamain es krim gitu? Jadi bukan karena es krim itu gimana ya? Jadi es krim itu sebenarnya tuh ada singkatannya, Gus. Ya. Jadi economic student, es krim, E-nya economic student, cream, creativity art moment. Jadi es krim itu adalah sebuah rangkaian dari beberapa progja jurusan di Hima. Nah, jadi es krim ini tuh ibaratnya kayak gelas yang tadi rangkaian sebuah rangkaian progja di Hima. Di last endingnya tuh ada es krim yang dimana itu malam inaugurasi buat nyambut maba gitu. Nah penyambutan maba tuh berupa apa aja tuh Kak di es krim? Kalau di apa? es krim sendiri tuh dia kan tadi dibilang udah sebuah rangkaian ya dari progja-progja yang ada di jurusan. Jadi es krim itu tersendiri diawali dengan ada yang namanya di Hima tuh PEP ya. Atau kayak ibarat bahasa anak-anak sekarang ospek jurusan. Dilanjut ada kegiatan lomba-lomba di EPK dan terakhir ada di es krim. Dan es krim itu tersendiri antara lain selain di dalamnya itu untuk menghibur anak-anak maba atau gimana dan lain sebagainya, di samping itu ada pembagian sertifikat yang dulunya dia pernah ikut pas waktu ospek jurusan. Ya. Terus ada
satu lagi proker Edartik ya kak. Edartik. Nah, Edartik itu apa kak? Jadi, kalau Edartik itu tersendiri itu sebagai wadah buat orang-orang yang sekiranya punya bakat nih di bidang. Kalau kita tuh Edartik dibagi menjadi dua, ada Edartik tari, ada Edartik musik. Sekiranya mungkin anak-anak mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan yang emang dulunya mempunyai bakat di bidang tersebut, di bidang dua tersebut, itu di perkuliahan kita mengadakan wadah tersebut sebagai tujuannya untuk selain untuk meningkatkan bakat yang dia punya, mengembangkan bakat yang dia punya. Selain itu kita membuat komunitas itu tersebut untuk ya diantara lain mencari uang dan lain sebagainya. Soalnya kan tiap Edartik itu misal diundang kemana-mana pasti selalu ada bayarannya. Bayaran. Nah, dari ketiga prokja itu yang paling sulit atau yang paling berat tuh apa kak? Dari ketiga prokja. EPK tadi belum? EPK udah. Udah. Kalau dibilang sulit, semuanya sulit. Cuman gimana caranya tergantung kerjasama di dalam sebuah tim itu yang memudahkan segalanya sih guys. Intinya kerjasama ya, iya, biar tim. mudah gitu. Benar. Lagi guys. Terus untuk agenda nih kak, apa nih? Iya. Agenda dari departemen Jadi B? belum disebut ya? Belum. Kalau agenda dari departemen B itu ada yang namanya obat guys. Jadi obat itu bagus, tahu nggak? Udah pernah dengar belum obat? Bukan belum. Obat buat orang sakit, bukan. Jadi obat tuh singkatan Gus. Apa tuh? Obat tuh olahraga bareng minat dan bakat. Jadi agenda ini selain untuk meningkatkan semangat olahraga di anak-anak zaman sekarang yang bisa disebut Gen Z, kan kebanyakan pada mager tuh, mageran, tidur segala gitu. Nah, daripada mageran mending departemen B ini mengadakan obat yang dimana biar anak-anak sehat, terus juga seru-seruan. Jadi organisasi biar nggak semonoton itu diadakan obat. Nah, obat tuh apain aja sih kak? Ada olahraga apa aja gitu di obat? Sejauh baru, soalnya obat tuh baru diimplementasikan di periode aku yang sekarang ya. Jadi obat tuh di dalamnya ada futsal yang baru terlaksanakan tuh ada futsal, ada badminton. Jadi kalau emang untuk yang lain-lain mungkin sekiranya akan dikembangkan di periode selanjutnya. Berarti untuk yang kedepannya pasti buka di olahraga yang lain pasti. Memungkinkan seperti itu karena pasti tiap tahun atau tiap periode akan selalu ada perkembangan. Nah, dengan adanya proker yang 3 tuh juga berat-berat ya? Oh, lumayan berat sih. Berat. Iya. Terus ada agenda obat juga. Nah, keluh kesahnya di dalam jalanin proker tuh ada nggak kak? Keluh kesahnya tuh sebenarnya dengan hal sebesar apapun yang akan kita hadapi itu akan terasa berat kalau kita tidak menjalani dengan secara ikhlas dan secara ikhlas dan benar-benar tulus gitu. Jadi mungkin selain kerjasama di tim, kita harus mempunyai rasa ikhlas dan tulus untuk menjalani proyek tersebut. Kalau udah itu semua terjadi, itu tuh bakal dijalanin dengan ringan guys. Nah, terus kan sebagai kepala departemen B itu kan pasti memikul tanggung jawab yang besar gitu. Lumayan. Nah, iya. Kalau keluh kesah di himanya ada nggak kak? Keluh kesah? Kalau keluh kesah dalam satu periode ini gitu. Keluh kesahnya di hima tuh mungkin sebenarnya ini udah sering terjadi di organisasi manapun, baik itu di hima, di BEM. Yang sering terjadi itu mungkin kalau semisal lagi menjalankan sebuah proyek sering terjadinya miskom. Itu emang kayaknya budaya yang susah banget ya yang dialami dari organisasi ya. Mungkin keluh kesahnya miskomnya aja sih.
dari jalanin Prokja tuh yang emang bener-bener miskom nih udah padahal setiap sebelum Prokja dilaksanakan padahal udah diwanti-wanti miskomnya gini segala macam, cuman pasti deh ada celah buat miskom ini tuh muncul gitu dalam sebuah Prokja. Lagi guys. Kayaknya sih udah sih Kak. Oh udah. Waduh, cepet amat nih. Cepet banget ya. Ya udah lah. Udah. Gimana? Nah, ada closing statement nggak Kak buat para sobat ekonomi nih? Closing statementnya mungkin bagi anak zaman sekarang organisasi itu membosankan, organisasi itu tidak mengenakan, tapi hal tersebut tidak sesuai pada statement orang-orang yang tidak ikut organisasi. Organisasi seru kok. Di antaranya selain untuk mengembangkan value dalam diri kita, menambah pengalaman dalam diri kita, terus juga kita mempunyai banyak relasi di dalamnya. Sebenarnya organisasi tidak semonoton itu, tidak seseru yang dibayangkan anak-anak pada zaman sekarang. Dan organisasi seru-seru aja. Jadi buat kalian yang sekiranya ingin mengembangkan potensial dalam diri, mengembangkan integritas di dalam diri, jadi masuk ke dalam sebuah organisasi itu merupakan wadah yang benar-benar bisa melatih, mengembangkan diri kalian gitu. Jadi jangan bilang kalau organisasi itu garing, gak seru, monoton dan lain sebagainya. Gitu sih guys. Mungkin dari aku. Betul sih, menurutku juga gitu Kak. Oh, menurut aku juga gitu? Iya, gitu. Wah, padahal seru-seru aja ya guys ya? Iya, seru-seru aja. Jadi banyak temen gitu. Banyak teman. Prokjanya juga menurutku asik-asik sih. Bonus. Iya, ada bonusannya. Siapa tahu dapat cewek yang disuka di organisasi juga bisa tuh kan. Iya, bisa. Banyak sih, teman-temanku juga banyak tuh yang udah dapat. Wah, lah bisa gitu. Ya, ini udah masuk ke penghujung podcast ya. Terima kasih buat Mas Zidan yang udah nge-share info-info terkait Departemen D. Siap. Departemen B ya. Siap. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Dadah.